yang versi Antam Heritage itu keren banget. Ya, yang perak gitu ya, perak. Terus ada dari Bullion Spot, ada Bullion Spot, betul. Macam-macam, ada SRH atau apa gitu ya. Itu bagus-bagus banget. 70% masyarakat Indonesia menggunakan brand lokal. Keren itu, banget. Itu aku yakin sih kita bakal bisa berdiri di kaki kita sendiri sih. Betul, pasti kita akan lebih mandiri ya. Betul. Dan gak tergantung dengan produk luar negeri, Benar. produk impor seperti Benar. itu. Ya, halo pagi Movitners, siang Movitners, malam. sore Movitners, malam. Karena kan sekali lagi kita nggak pernah tahu Mas, Movitners tuh nonton kita tuh kapan di ya, waktunya ya? Kapan kayak gitu. Oke, Mas Hen, ini tuh hari ini ada yang berbeda. Kita punya tema spesial nih. Tema spesial karena aku sama Mas Henry tuh kemarin melihat salah satu konten kreator YouTubers yang dimana membahas tentang hashtag revolusi lokal. Hashtag revolusi lokal. Ini pembahasannya beda ya. Biasanya kan kalau di Movitners pembahasannya tentang finansial, emas, lebih ke emas, gitu investasi, ya. lebih gitu sih. Tapi sebenarnya yang dibahas sama konten kreator YouTubers ini tuh sama sebenarnya, tapi dia ini jauh lebih dalam, gitu sih. Nah, oke. Yang akan kita bahas itu tadi aku udah spill dikit, yaitu tentang hashtag revolusi lokal. Yang dimana kalau misalkan mungkin teman-teman Movitners tuh mungkin udah kenal ya, atau tahu nih salah satu founders atau CEO-nya Sevenpreneur. Oke. Namanya Raymond Suryacin. Mungkin yang sering banget kita dengar tuh namanya Raymond Chin. Ya, aku taunya gitu. Raymond doang. Oke, ya betul. Tapi kalau misalkan untuk di konten YouTube-nya dia itu namanya Raymond Chin gitu sih. Nah, ini kita itu tergerak sih Mas untuk membahas tentang hashtag revolusi lokal ini karena menurut aku ini harus di-up sih. Betul. Di-up sama kita nih sebagai salah satu YouTubers juga ya, gitu masuknya ya Mas ya. Khususnya Mas Henry gitu. Betul. Kan ya. Sama tadi juga. Mohon maaf, ini aku inform karena aku tertarik banget sebenarnya sama topiknya gitu. Jadi kalau Movitners mungkin belum sempat nonton kontennya dari Raymond mengenai hashtag revolusi lokal ini, aku dan Mas Nandi persilakan banget mungkin ditonton dulu ya Mas ya. Dicek dulu gitu, karena sampai sekarang itu akhirnya berkembang ke arah kemarin heboh tentang TikTok. Oke, TikTok. Tapi kita nggak ngebahas ke arah sana, gitu. Kita ngebahas tentang ya nanti di bawah baru kita infoin, gitu sih Mas Hendri. Oke, ini menarik banget ya Tar ya. Jadi kita mengangkat salah satu tema yang sering dibahas ya di kontennya Mas Raymond. Halo Mas, mungkin ya kita coba bahas juga di sini. Nah, cuma sebelum memulai nih Tar ya, aku pengen tahu nih sebenarnya apa sih definisinya nih revolusi lokal gitu ya. Kalau aku sih pemahamannya sendiri ya, kita mensupport untuk produk-produk Indonesia, gitu ya, produk UMKM Indonesia kita pakai, kita dukung UMKM. Mungkin penjelasan yang lebih detail seperti apa revolusi lokal itu? Sebenarnya kalau arti revolusi lokal, aku juga kalau cari di Google nggak ada sih Mas Hen. Sebenarnya tidak ada arti harfiah atau patennya ya, revolusi lokal itu artinya apa. Tapi yang tadi Mas Hen juga, menurut Mas Hen tuh artinya seperti itu sebenarnya kurang lebih sama sih. Tapi mungkin aku lebih buat ada penekanan. Kalau menurut aku revolusi lokal itu kita, masyarakat Indonesia khususnya, itu harus move, harus sadar, harus aware, harus mulai terbiasa untuk mengkonsumsi, membeli produk-produk dalam negeri, produk UMKM atau brand-brand lokal, gitu sih. Dari kebutuhan pokok, dari kebutuhan sekunder, atau kebutuhan untuk tersier juga, gitu sih. Jadi menurut aku revolusi lokal itu dimulai dari memang kita, gitu sih. Dari diri kita sendiri ya. Jadi ini bagus banget ya, karena aku sendiri sih sebenarnya udah memulai ya Tar ya, karena produk-produk Indonesia ini udah jauh berbeda ya dari beberapa tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu, dan sekarang ini udah improve banget gitu kan. Dan ada beberapa brand-brand yang memang aku pakai juga sendiri ya. Iya. Ini yang mau kita spill juga sih sebenarnya. Kita mau spill juga ya. Mungkin boleh aku sebut ini? Boleh, kita nggak di-endorse ya teman-teman. Tapi mungkin lebih tepatnya di sini kita pengen sharing. Sebelum kita sharing untuk konten ini tuh, kita juga ngelihat sih, kita tuh sebenarnya juga udah menjadi salah satu pelaku atau konsumer yang memang mengkonsumsi brand lokal juga nggak sih
gitu kan. Kalau aku sama Mas Hen jujur memang sudah mulai ya Mas ya. Gitu mungkin dari Mas Hendri dulu bisa di list mungkin Mas. Boleh. Apa aja sih sebenarnya? Kalau aku tuh memulai untuk produk lokal ya, Indonesia sendiri itu aku senang dengan pakaian olahraga gitu ya. Cuma nah ini nih sering aku pakai juga di beberapa konten Movit dan di konten Gold Mentor di tempat tanam duit kemarin itu juga bajunya all Neverest semua. Jadi mulai baju, celana gitu kan. Itu semuanya udah brandnya itu. Dan aku satu tunjukin juga nih brandnya bagus. Dong tolong disebut namanya. Namanya Neverest. Nah, ini salah satu jaket juga yang suka aku pakai ya. Tuh. Betul. Ini bagus banget bahannya. Jadi sebenarnya menurutku pribadi Neverest ini hadir untuk memberikan kualitas yang apa ya, yang harganya tuh terjangkau. Gitu. Produk-produk lebih buat kebutuhan olahraga ya. Olahraga buat ke cowok. Iya, outfit olahraga cowok. ya. Nah, kalau outfit olahraga itu kan mungkin kalau dari brand luar mungkin Under Armour seperti itu ya. Cuma harganya kan pasti mahal ya. 500.000 ke atas. Nah, sedangkan Neverest dengan kualitas yang bagus nggak kalah saing, itu kita dapat di harga 500.000 ke bawah. Gitu ya. Jadi udah ya aku udah langganan lah. Jadi sekarang juga mulai dari celana kerja, pakaian kerja seperti itu juga udah ada, aku juga udah beli. Nah, selain di pakaian sendiri, itu aku juga udah beli kayak apa sih? Bawang goreng yang produk UMKM gitu ya. Bawang goreng buatan kita, terus buat hari-hari ya. Buat hari-hari, sambal, bumbu dapur, lain-lain itu yang buatan Indonesia, atau misalkan batik gitu ya. Baju muslim juga ada. Nah, baju muslim aku pakai Fatih. Sama, aku Fatih juga Indonesia, buat papa. Iya. Iya, betul. Itu bagus banget baju Fatihnya. Udah baju, terus produk apa makanan, bumbu dapur gitu ya. Pakaian muslim itu juga pakai. Terus juga ada di produk logam mulia nih. Nah, kalau kita ngomongin emas, aku suka bandingin juga sama logam mulia dari luar negeri gitu ya. Ada ya Mas? Ada mereknya PAM, Credit Suisse, atau lain-lain ya. Itu logam mulia Mas, maksudnya fix. Emas dan perak. Emas dan perak. Iya, emas dan perak. Dan ternyata pas dibandingkan dengan produk lokal, itu sama sekali nggak kalah. Malah beberapa produk tuh bagusan punya kita. Ada yang versi Antam Heritage, itu keren banget. Ya, yang perak gitu ya, perak. Terus ada dari Bullion Spot, ada Bullion Spot, betul. Macam-macam, ada SRH atau apa gitu ya. Itu bagus-bagus banget produknya. Kalau dari luar untuk logam mulia tuh yang aku pernah lihat dan megang fisiknya itu ya perak sih. Kalau untuk yang emas aku belum sama sekali lihat sih Mas. Kalau emas ya aku memang baru lihat gambar ya, belum megang ya, karena kalau untuk beli jarang nggak sih? Ya memang agak jarang, dan untuk beli sendiri aku sih masih agak kurang berani ya, masih lebih aman, merasa lebih secure beli yang produk dari dalam negeri gitu. Lebih aman lah, jualnya gampang, terus kita dapatnya juga apa ya, untuk dipalsukan tuh relatif kecil lah kayak gitu. Barangnya kita. Tuh, untuk logam mulianya. Oke, berarti sebenarnya kita udah nggak perlu khawatir lagi ya Mas sama produk-produk dalam negeri ya. Kualitasnya bagus. Kualitasnya sekarang udah bagus. Ini yang aku pakai bagus tuh, fit banget. Benar-benar. Sebenarnya kalau mungkin mau diinfokan apa yang kita pakai hari ini sebenarnya brand lokal sengaja gitu. Jadi nanti mungkin habis ini dari aku ya. Tapi mungkin aku ngerti sih yang tadi kan Mas Hendri kan udah spill dari mungkin 5 tahun 10 tahun yang ke belakang, mungkin 10 tahun ke belakang kali ya Mas. Kita pernah lah beli brand lokal tapi mungkin dari kualitas kurang, tapi dari harga mahal. Makanya mungkin ada kecenderungan buat rasa beli itu kayak kecewa, masih kayak takut ya. Gitu ya. Kayaknya udah deh brand yang memang udah kita kenal aja, yang udah kita tahu. Pokoknya gitu. Branded gitu. Iya, pokoknya branded gitu kan ya. Padahal sebenarnya artinya branded itu juga nggak yang harus brand yang besar gitu kan sebenarnya. Nah, oke, kalau dari aku sih Mas Hen, beberapa ya brand lokal yang aku pakai itu banyak sih Mas, karena perempuan kan banyak ya. Nah, ini apa aja nih? Perintilannya banyak. Perempuan pasti lebih banyak nih. Banyak banget. Oke, mungkin kalau aku tuh mulai kenal brand lokal tuh, aku nggak tahu ya, maybe waktu sekolah aku udah mulai seperti pakai sepatu Bata, ya kan? Bata itu kan dari lokal juga kan, Yongki Komaladi ya, gitu kan. Nah, aku nggak kalau aku kenal brand lokal, nama brand lokal itu baru tahu tuh 2019. Tapi sebenarnya kalau aku kulik lagi dari waktu aku mungkin sekolah, waktu SMP, SMA atau SD bahkan itu kayak sepatu Bata tuh kan dari lokal juga punya. Bata, ya, Mas pasti kan juga. Dulu pakai juga. Sekarang sepatu, sendal itu pernah sekarang juga sampai sekarang tuh masih ada offline store-nya juga Mas Bata. Apalagi daerah Bogor ya, daerah rumahku tuh masih banyak gitu offline store-nya. Terus Yongki Komaladi juga tuh mamaku sering banget beli waktu aku kuliah. Karena itu
termasuk yang apa ya, produknya bagus dan harganya terjangkau. Terjangkau banget dibanding merek-merek luar gitu. Benar-benar gitu sih. Itu sih kalau aku tuh dari dulu mungkin sebenarnya udah ada barang-barang yang brand lokal yang udah kita pakai gitu. Tapi yang aku benar-benar kenal dan aku beli sendiri ya kayak gitu, dan aku baru aware tuh sejak tahun 2019. Mungkin Movitners sudah tahu nih salah satu brandnya, yaitu namanya dia lebih ke outfit baju muslimah mas, itu buat perempuan gitu kan. Itu namanya Vanilla Hijab. Vanilla, Aku Vanilla Hijab begitu. Waktu itu kan masih sulit banget ngedapetin produk tersebut mas. Jadi kalau ada launching SKU apa nih gitu kan. Jadi kalau Vanilla Hijab itu yang tahu aku ya waktu pada tahun 2019 itu, misalkan kerudung aja, itu cuman kayak 100 atau 150 pieces aja, 150 jadi produksinya SKU. terbatas ya? Terbatas gitu. Jadi susah juga, dan kalau nggak salah tuh dulu belum ada di e-commerce, cuman ada di website resminya dari Vanilla Hijab. Nah itu Vanilla Hijab juga bagus, sampai sekarang juga masih bagus banget gitu. Terus habis itu mungkin yang Mas Henry tahu, aku selalu pakai brand tas yang brandnya sama itu aja, Merch. Iya, Merch ya. Bacanya apa? Merch. Semoga benar Merch ya. Merch. Semoga benar bacaannya Merch gitu. Nah, Merch juga sendiri aku tuh udah punya barangnya sekitar 7 atau 8 tas. Gitu. Tuh aku punya juga gitu. Sebenarnya banyak nih Mas, kalau tas tuh banyak banget. Aku mungkin bisa aku infoin yang sekarang aku punya aja ya. Terus yang lagi aku pakai sekarang celana dari Jiniso. Oke, Jiniso. Terus blazernya dari blazer.id ini juga dari brand lokal juga yang aku pakai saat ini. Kalau ini nanti minta Mas Henry aja ya yang beli ya. Kita beliin Mas Henry. Terus ada Sopatelan juga dari Bandung. Itu juga aku punya beberapa. Sopatelan tuh apa? Baju perempuan. Gitu. Nggak yang muslimah tapi baju perempuan aja umum. Terus ada This is April. This is April juga punya beberapa, dan This is April tuh udah lama Mas, dan dia udah malah ke ranah internasional. Setahu aku udah ada di Singapura juga, offline store-nya juga. Gitu. Terus juga banyak kan aku? Banyak banget. Terus ada baru segitu, baru dikit ya. Makanya. Kamu juga sepatu ada nggak Mas? Aku ada Sovela. Sovela itu dari Jakarta. Kalau sepatu sih sebenarnya baru yang Bata aja ya. Bata, sepatu sendal tuh Bata pernah beli. Yang sekarang kamu pakai? Sekarang belum. Ayo sebut. Sekarang masih merek luar. Karena gini, untuk sepatu tuh memang ukuranku tuh agak-agak susah ya Mas. Cowok susah bentuknya gini, kalau kakiku ini nggak bisa beli yang slim gitu. Harus sepatu yang agak lebar gitu. Nah itu biasanya yang lebar ukurannya gede-gede ya sepatu luar ya. Nanti mungkin habis ini coba di search deh. Kayaknya banyak. Sekarang banyak sih. Aku kemarin sempat nyari brand sepatu laki-laki. Itu udah banyak sih. Dan harganya tuh memang kalau barang laki-laki jauh lebih mahal kan. Itu udah banyak sih Mas. Nanti mungkin Mas boleh nanti aku coba juga. Karena belum banyak tahu ya, belum banyak referensi untuk sepatu gitu. Baru outfit baju gitu ya. Tadi kan Mas Henry kan nyebutin brand lokal kayak kebutuhan sehari-hari ya. Aku juga ada kebutuhan sehari-harinya, yaitu make up dan skincare perempuan. Nah itu apa aja tuh make up skincare? Something kamu kan pakai juga? Ya kadang-kadang pakai. Kadang-kadang pakai. Something untuk skincare sama make up itu aku juga pakai something. Mau itu serum, mau itu kayak cushion, terus mau itu eyeliner juga aku pakainya something. Terus juga yang lagi naik lagi nih Mas, naik daun lagi gitu kan, karena mereka ngeluarin lagi produknya, ngeluarin packagingnya lebih bagus lagi. Ada Purbasari sama Red A. Oh iya, itu produk legend lama, ya. Produk lama. Ya? Purbasari apalagi? Purbasari, Red A itu lama. Nih yang aku pakai saat ini tuh Red A sama. Red A. Nah terus juga terakhir itu ada makeover. Mungkin teman-teman tahu itu Indonesia grupnya, ya? Grup bareng sama Wardah. Tapi aku pakainya makeover. Gitu sih. Itu sih yang aku pakai ya. Memang mulai ke sekarang tuh pasti aku yakin sih Movitners yang mungkin yang cewek, yang perempuan udah aware ya, tahu brand-brand lokal kosmetik sama skincare itu yang dari brand lokal tuh udah banyak banget. Harganya juga lebih murah juga Mas. Terus bagus. Bersaing gitu sih. Nah maksudnya aku mungkin kedepannya kita harus coba ngulik sih ini brandnya dari brand luar atau brand lokal. Kadang namanya suka bahasa Inggris ataunya punya kita ya. Iya betul. Indonesia ya. Betul. Kayak Merch. Iya. Mungkin tuh ke bahasa Prancis, maybe aku juga nggak tahu sih, gitu kan. Tapi Indonesia kan? Tapi Indonesia, brand lokal gitu loh. Jadi menurut aku kita dari kitanya tuh harus mungkin lebih ngulik sih, gitu sih. Tahu inginnya tuh
apa ya, untuk konten kali ini tuh kenapa berbeda kalau untuk kontennya dari Remon sendiri kan ngebahasnya itu jauh lebih detail gitu, udah lebih detail terus lebih intinya. Betul. Gitu, terus langsung ke case masalahnya. Terus kalau aku sama Mas Henry mungkin kita di sini tertarik dan terpanggil sama kontennya Remon, tapi kita pengen lebih mau memperkenalkan produk-produk lokal apa aja yang dipakai sama mungkin dari aku sama Mas Henry. Iya, karena kita memang harus sudah memulai ya, karena aku sih ngebayangin ya Tar, kalau rakyat Indonesia nih, masyarakat Indonesia udah bener-bener mencintai produknya kita sendiri ya. Ya produk-produk dari negara luar atau misalkan dari Cina, dari apa gitu ya, itu bisa kalah gitu. Caranya gimana ya? Kita gotong royong gitu kan, gotong royong, yuk cintai produk-produk kita. Akhirnya perekonomian di Indonesia hidup, produk-produknya kita pakai semua dari mulai apa ya, pakaian, makanan gitu kan, outfit, terus macam-macam semuanya kita pakai. Wah, itu ekonomi kita akan tumbuh pesat banget. Aku setuju sih Mas. Maksudnya ini mungkin kesannya kayak sepele ya, atau hal kecil. Tapi kalau memang kita abaikan, ini nggak bisa sih. Nanti mungkin ada kutipan di bawahnya, mungkin setelah mau sesi terakhir kita nanti mau closing, mungkin aku ada ngambil beberapa kutipan ya, yang memang mungkin sentilan buat kita semua lah sebenarnya. Gitu, ini nggak bisa kita diamin sih sebenarnya gitu. Nah mungkin sebelum kita ngebahas itu, tadi kan Mas Henry udah ngebahas soal masalah kata branded. Nah aku tuh udah nyari tahu nih Mas, ada di Google Mas artinya apa nih branded nih? Oke, branded itu berasal dari kata brand, yaitu merek. Terus mana ya tadi? Jadi singkatnya branded artinya produk bermerek. Jadi brand itu adalah produk bermerek. Tapi kan bukankah semua produk itu udah punya merek ya? Betul. Sudah iya kan? Berarti, ini ada mereknya. Iya, ada mereknya. Berarti ini branded dong. Iya kan? Memang mindset yang terpikirkan di Indonesia, branded itu adalah barang yang mewah, harganya mahal, kualitasnya bagus, gitu kan. Padahal kalau kita ngomong branded semua ada brandnya. Ada gitu kan. Benar. Itu sih Mufidners sebenarnya. Jadi permainan kosakata nggak sih? Iya. Dan mindset yang ada di masyarakat. Iya, yang tadi kita udah bahas ya Tar. Jadi kita tahu ya bahwa kualitas produk-produk Indonesia ini udah sangat bagus banget ya. Dan ini sebenarnya nggak lepas juga dari peran pemerintah sebenarnya ya. Setuju. Nah ini ada satu kutipan ya dari pemerintah ya. Pemberitahuan ya. Dari website resminya. Pemberitahuan dari website resminya. Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Betul. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah salah satu pondasi perekonomian nasional berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%. Usaha mikro, kecil, dan menengah telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi COVID-19 pada saat itu. Nah, ini kan berarti data sudah membuktikan ya, Mas? Benar nggak? Betul. Jadi coba deh Mas Henry bayangkan kalau kita seluruh rakyat Indonesia nih ya, aku harusnya lihat data dulu apa ya sekarang tuh total rakyat Indonesia tuh ada berapa gitu kan. Nah tapi anggaplah kita dari total rakyat Indonesia tuh kita ambil lah cuma 50% atau 60% lah gitu kan ya, atau 70%. Biasanya kalau di marketing kita ngambil untuk target sales 70% kan udah bagus ya. Udah bagus banget itu. Ambil 70% lah misalkan Mufidners. Bayangin deh Mas, 70% masyarakat Indonesia menggunakan brand lokal. Keren banget. Itu aku yakin sih kita bakal bisa berdiri di kaki kita sendiri sih. Betul, pasti kita akan lebih mandiri ya. Betul. Dan gak tergantung dengan produk luar negeri, produk impor. Benar. Itu. Setuju banget. Aku setuju banget. Nah, aku lanjut nih Mas. Yang tadi Mas Henry itu kan udah menyampaikan ya bahwa para UMKM di antara sebentar. Tapi menurut aku sih Mas, dari yang tadi Mas Henry udah sampaikan, tetap sih ada tantangan untuk para UMKM. Apa nih tantangan? Nah, tantangannya itu sebenarnya ini udah sama-sama kita tahu sih Mas, seperti modal bisnis, terus juga pemasaran atau cara promosi, terus infrastruktur dan teknologi, terus regulasi dan birokrasi. Itu dia, regulasi dan birokrasi ya. Kalau ngebahas ini aku udah langsung
Aduh, harusnya para UMKM ini dipermudah ya. Benar. Karena ngerasain sendiri ya. Aku bukan maksud mau mengkritik ya, tapi anggaplah ini sebagai kritikan ya. Tapi ini kritikan yang sebenarnya udah sering banget dibahas sih sama siapapun ya yang memang aware sama hal ini. Regulasi sama birokrasi di Indonesia. Menurut aku secara pribadi lamban dan apa ya, ribet ya, bertele-tele. Banyak birokrasinya tuh struktural tuh panjang. Sama seperti ini deh menurutku ya, ada sesuatu yang agak aneh ya. Makanan atau apa itu kan ada BPOM gitu, terus harus ada halal seperti itu. Kenapa nggak jadi satu aja sih gitu loh? Halal ya udah mencakup itu semuanya gitu loh. Kenapa nggak gitu? Betul. Dan maksudnya dari teman-teman yang mungkin non muslim bisa juga ini. Tapi ya kembali lagi sih Mas, kalau untuk itu kayaknya karena kita ini di Indonesia ada 5 agama, mungkin itu yang jadi tolak ukur mungkin ya kalau untuk hal yang itu ya. Tapi kalau untuk masalah regulasi sama birokrasi aku lebih condongnya gini sih Mas. Aku heran ya. Tunggu ada case dulu ya. Ada problem, ada masalah dulu. Ada masalah atau bisnisnya itu udah mulai berkembang, udah banyak. Baru pemerintah terkait atau lembaga terkait itu baru condong melihat. Baru ngurusin. Oh, ini harus ada peraturan A, B, C, D. Selalu terlambat ya. Makanya aku bilang lamban. Gitu sih. Jadi ini sih sebagai kritikan buat pemerintah ya. Maksudnya kembali lagi ini ya kita kalau sebenarnya banyak yang sudah membahas soal masalah ini gitu loh. Kalau ingin ini selesai ya ini memang harus difokuskan. Betul. Karena memang harus dari induk baru ke anak. Kan gitu. Gitu. Jadi bukan maksud untuk menyalahkan tapi perbaikan lah kita minta ya. Gitu. Gimana ya? Kita SDM sama SDA di Indonesia itu besar banget kan Mas, maksudnya banyak. Terus sebenarnya cuman tinggal kita memperbaiki dari sisi apa ya? Mungkin kita harus butuh ada pelatihan. Makanya kenapa aku bilang tantangan untuk UMKM pun salah satunya adalah yang tadi kayak misalkan bisnis modalnya, terus seperti promosinya. Sebenarnya menurut aku tuh butuh ada yang namanya training. Mungkin sekarang kemarin sempat ada case itu kan salah satunya adalah yang tempat-tempat offline seperti di Tanah Abang kosong konsumen, larinya pada lari ke online. Ini buat aku pro kontra juga sih. Aku juga ngelihatnya aku nggak bisa nyalahin A, B dan C juga gitu loh. Tapi maksudnya aku juga kan memang sekarang saat ini belanjanya pun by online. Iya, kita gitu. Lebih nyaman online karena banyak promonya, banyak gratisan ongkirnya gitu. Nah, menurut aku ini yang butuh untuk jadi apa ya? Mungkin lebih diregulasi lebih concern, atau apa? Iya, concern pemerintah buat udah mau nggak mau dari para pelaku bisnis offline itu mau nggak mau belajar tentang bagaimana cara digitalisasi untuk mereka ke bisnis mereka secara online gitu sih. Sebenarnya harus mau nggak mau memang harus ada pembaruan dari sisinya dari pelaku usaha itu sih sebenarnya. Harus sudah bisa aku sih mau nggak mau bilang mereka harus beradaptasi. Betul, harus beradaptasi dari era yang akan terus berkembang jadi gitu kan. Beradaptasi ke online dan pemerintah juga nggak tutup mata. Melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ayo diatur, diregulasi supaya tidak terjadi monopoli gitu. Betul. Monopoli usaha. Betul. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk dari aku ya Mas ya, itu memang ada tantangannya tersendiri. Nah, tapi tadi Mas Henry kan ngebaca soal masalah kutipan atau dari Kementerian Keuangan ya. Sebenarnya di dalam Kementerian Keuangan juga ada menjelaskan pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Mas. Oh ya, ini apa nih? Nah, ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu wajib mengalokasikan budgetnya sedikitnya itu 40%. Untuk produk atau jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi. Jadi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang support dari pemerintah pusat sama daerah itu alokasi budget mungkin tahunan gitu memang harus ada alokasi 40% untuk usaha mikro, kecil dan koperasi. Itu sih sebenarnya. Nah, berarti sekarang sebenarnya dukungan dari pemerintah itu udah ada ya, Tar ya? Udah ada. Masuk. Sebenarnya udah ada ya. Nah, kira-kira nih apa ya? Berarti tugas kita gimana nih sekarang nih? Nah, kalau menurut aku tugas kita itu
ya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk lokalnya kita Lokal sendiri ya. sih Mas sebenarnya. Mulai mencintai produk lokal ya. Gitu loh. Apa ya? Mungkin kalau dibilang selera, masing-masing kita tuh pasti punya selera Pasti ya. punya selera. Tapi mungkin aku sedikit agak stick ya di sini ya. Maksudnya mau sampai kapan kita seperti itu gitu loh. Kalau kita terus-terusan ya nggak maksud buat ya berarti gue nggak boleh dong punya barang brand dari luar ya boleh aja. Sebenarnya itu kan haknya dari kita semua ya. Maksudnya salah satu tuh selera juga. Terus kita memang udah punya suka dengan barang tersebut, udah nyaman juga comfort sama produk tersebut gitu kan. Cuman maksudnya aku di sini tadi yang aku bilang ini akan kita bahas di sesi terakhir. Ini kita nggak bisa terus-terusan kalah sama kandang kita sih Mas. Betul. Kita kalah di kandang kita sendiri maksudnya gitu. Kalah di kandang sendiri ya. Gitu Padahal sih. harusnya kita harus menang lah di kandang kita sendiri. Iya, yang tadi kan aku udah bilang SDA sama SDM-nya kita tuh besar gitu kan. Dan harusnya bisa. Harus bisa Mas. Sebenarnya harusnya bisa gitu kan ya. Nah, tadi kan Mas Andi udah nanya untuk yang tugas kita apa nih gitu kan. Kalau menurut aku tugas kita ya dari sekarang kita harus mensupport sih Mas. Nggak hanya mensupport mengkonsumsi, mungkin kita juga bisa sambil ngeinfoin dari sosial medianya kita juga gitu tentang brand lokal apa aja yang suka dipakai. Aku tuh kadang ada di feed Instagramku, aku tuh OOTD gitu loh. Aku pakai bajunya brand apa, harganya berapa, kerudungnya tuh dari brand apa, harganya berapa. Ditulisin nggak? Ditulisin. Wih, keren. Terus di tag juga brandnya sendiri gitu sih. Jadi aku udah mulai memang sangat mencintai gitu loh. Walaupun kalau ditanya, tapi kan ntar kalau untuk hal-hal yang seperti itu kembali lagi ke selera ya, kenyamanan orang untuk menggunakan dan memakai gitu kasarnya gitu. Nah tapi menurut aku ini please sih. Setidaknya tuh teman-teman harus aware sama yang hal seperti ini gitu. Iya. Ini nggak bisa, menurut aku ini nggak bisa terus kita abaikan atau kita kayak toleransi gitu loh. Ya udahlah gitu. Ini kembali lagi ke selera gitu kan ya. Ya udahlah gitu. Cuman hal seperti ini doang masa harus terlalu diributkan gitu loh. Iya. Tapi apa ya? Teman-teman sadar nggak sih kalau produk-produk luar itu udah banyak banget masuk ke Indonesia, khususnya kayak di F&B, khususnya F&B sih Mas. Aku banyak banget. Aku ngeliat tuh dari F&B, dari aku ya pribadi, F&B tuh banyak banget. Mau tuh dia buat bisnis sendiri atau dia bikin franchise sendiri di Indonesia, itu udah banyak banget. Dan itu brand luar, gitu loh. Udah nggak bisa seperti ini sih Mas, gitu. Berarti kan kalau brand luar udah datang, bisnis luar udah datang ke Indonesia, berarti kan mereka lihat ada market besar kan, yang potensinya besar kan di kita, gitu. Karena percaya Mas ya, tahu nggak sih? Menurut aku ya tanpa melihat data, ini kembali lagi tanpa melihat data, konsumtifnya warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu besar loh Mas dari tahun ke tahun. Makanya sebenarnya Indonesia ini adalah pasar yang sangat nikmat nih bagi pengusaha-pengusaha luar ya, karena di sini tingkat konsumtivitasnya tinggi. Betul. Mau apa sisi F&B? Kita nggak usah lihat data deh, otomotif. Bener, kita nggak usah lihat data. Di sini tuh udah kayak pasar gitu loh. Pasarnya di sini gede gitu kan. Betul. Makanya jadi dilirik sama brand-brand luar. Di sini nih tempat jualannya nih, gitu kan. Bener. Walaupun memang kita nggak nutup kemungkinan yang mau fitness Mas lagi nih. Ada barang-barang yang kita nggak pakai dari brand lokal. Mungkin kayak HP, kayak jam tangan, barang-barang elektronik lah. Itu karena memang kita belum ke sana, gitu. Tapi mungkin yang sudah hidup di yang sudah jalan brand lokal Indonesia ya itu yang maksudnya aku di support benar-benar ya minimal yang sudah ada ya. Betul. dari industri fashion, terus tadi kosmetik, benar, outfit sepatu ya, itu semua sepatu sendal itu harusnya kita udah bisa support sih, kita dukung. Betul. Nah nanti mungkin buat Movitners ya, mungkin biar dapat referensi tambahan nanti di deskripsi kita kasih channelnya kali ya. Betul, Mas. Instagram ataupun websitenya ya. Instagram tuh websitenya dari brand-brand lokal yang emang kita udah pakai ya. Hari ini nih. Kita pakai hari ini gitu. Ini kita nggak endorse ya Movitners, cuman mau kasih bukti aja memang brand-brand lokal yang tadi udah kita sebutkan tuh memang kita gunakan, memang kita pakai. Gitu sih. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kita juga harus mendukung ya. Program-program seperti ini, pemerintah juga mendukung untuk UMKM. Nah, mendukung juga konten yang memang dibuat sama salah satu YouTubers seperti Raymond Chin gitu kan. Karena kan Raymond Chin juga di kontennya sendiri mengajak nih untuk konten-konten kreator untuk bisa up nih hashtagnya revolusi lokal ini. Betul. Untuk hashtag revolusi lokal seperti ini. Dan aku mau ngambil quote-nya Raymond. Nah, ini mungkin nanti teman-teman karena menarik ya Mas. Menarik. Nah, quote-nya itu adalah produk lokal bakal dibantai habis-habisan sama produk yang lebih cepat, murah, hebat, bagus daripada kandangnya sendiri.
kita. Nah, kita nggak bisa seperti ini terus nih. Yang tadi aku bilang, Nah, kita akan kalah sama di kandang kita sendiri, nggak Betul. bisa. Kedepannya bakal terus, kalau kita bakal ngikutin habit yang saat ini seperti ini dengan pola yang seperti ini, kita akan kalah. Betul. Nanti malah nyalahinnya ke siapa? Pemerintah. lagi-lagi pemerintah. Iya, kita memang pasti ada, ya pasti ada kontribusi kebijakan-kebijakan pemerintah itu udah pasti gitu kan. Nah, pasti. tapi kan maksudnya kita ini kan bukan yang tidak bisa paham dan tidak bisa mengambil keputusan, betul nggak Mas? Betul. Tidak bisa bertindak gitu loh. Setidaknya dimulai dari diri kita dulu ya. Betul. Nah, sama seperti Mufid Indonesia ini sebenarnya kita bikin nih, aku bikin ya untuk ngembangin ini semuanya edukasi. Kalau kita kan Betul. dari sisi edukasi ya, Betul. memberitahu masyarakat. Kita juga upgrade ya sama apa yang lagi terjadi saat ini, Betul. gitu. Apa yang lagi jadi kebutuhan dari Movitners mungkin gitu kan. Apa yang jadi concern terhadap Iya. produk emas gitu kan. Karena aku punya dream sendiri nih, impian sendiri, pengen banget masyarakat Indonesia ini semuanya tuh teredukasi. Literasi investasinya tuh semakin luas gitu. Jadi semakin paham dan semuanya bisa berinvestasi, baik emas, reksadana ataupun instrumen investasi lainnya. Itu sih. Oke. Nah, ini sebenarnya kita udah sampai di sesi terakhir ya, Mas Hen. Tadi kan kita udah nginfoin bahwa kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Sekali lagi, kita harus move, kita harus sadar, harus aware, harus dari sekarang kita dari diri kita dulu buat ya udah kita mulai dari mungkin beli barang yang mungkin teman-teman fitness bisa ngecek-ngecek produk lokal yang ternyata mungkin siapa tahu ada yang cocok dengan Ya, selera karena dan mungkin lain-lain. kalau kita nggak cari tahu ya nggak tahu gitu. Betul. Padahal ternyata begitu kita beli, bagus loh kualitasnya. Seperti sepatu nanti coba ya Mas Henry kulit-kulit Sama ya. kayak pertama kali aku pakai Neverest kan nyoba dulu Betul. kan. Pas nyoba, pas pakai, ya bagus nih bahannya. Karena kan Mas Hen suka pakai pakaian yang memang pas dipakai tuh langsung Ya, body fit ya, body fit lah. gitu kan. Iya, betul. Kalau slim fit udah nggak bisa, nih. Agak gemuk sekarang. Aku nggak ngomong Jadi seperti body itu. fit aja Oke, bilangnya. baik. Oke. Nah, Mas Hen, ini untuk menutup ya, buat aku. Aku boleh menutup ya. Boleh, Jadi silakan. sebenarnya ini simple sih teman-teman Movitners. Simple tapi mungkin kalau kita jadikan habit agak sulit karena ya itu kalau belum niat ya belum tentu mau dijalankan. Betul. Itu sih, tapi apa ya, kalau kita terus-terusan seperti ini ya nggak akan ada berkembangnya gitu. Jadi kalau menurut aku Mas, pesanku, saranku, apa brand lokal yang sudah besar di Indonesia itu kita dukung sampai dia jadi posisi teratas dan bisa berkontribusi bahkan bisa bersaing di kancah internasional. Betul. Karena Gitu loh. semakin besar brandnya juga, dia akan membuka lapangan kerja juga semakin banyak. Benar gitu sih. Seperti kopi kenangan udah ada di Iya. Malaysia ya kalau nggak salah, Iya. sama Singapura kalau nggak Ya, salah. itu juga salah satu produk kita ya, produk Betul, lokal ya. betul. Jadi maksudnya aku brand apa yang memang sudah besar, kita support, kita dukung, gitu loh. Supaya nanti kita bisa dilirik, gitu loh, bahwa memang Indonesia itu bisa bersaing, gitu loh, barang-barangnya. Sebenarnya kalau aku ngelihat juga sih Mas, ada beberapa konten YouTuber juga, aku ngeliatnya di short YouTube sih. Kayak mereka lagi jalan-jalan ke Korea atau jalan-jalan ke Amerika beli sepatu Nike made in Indonesia. Pabriknya di sini ya. Iya, Iya. makanya lucu Dibuat di sih. sini. Iya. Harusnya kita bisa ambil ilmunya ya. Iya, makanya aku tuh kayak ini sebenarnya bisa nggak ya gue nyari juga nih barang ini gitu loh di Indonesia tapi gitu kan ya. Tapi ya kembali lagi sih nggak harus brand atas nama brand tersebut gitu kan, brandnya atas nama produk Brand luar lain, kan. ya. Nah, yang aku infoin sebenarnya banyak banget brand-brand lokal yang bisa banget coba kita coba lirik lah, kita coba pakai gitu loh. Nah, oke, Mas Hen, untuk kita tutup, aku mau ambil kutipan dari Raymond Chin lagi, karena memang kita kan kita angkat konten ini kan karena kita tertarik sama kontennya Raymond ya, gitu. Nah, ini ada kutipan yang dimana kutipannya juga ada di akhir videonya Raymond. Ini tentang revolusi lokal cuman bisa dilakukan sesuai value Indonesia itu sendiri, yaitu gotong royong. Betul. Value kita gotong royong itu kan memang udah jadi profilnya kita kan, profilnya masyarakat bangsa Indonesia Iya, kan. betul. Itu sih. Jadi ya benar kan? Harus gotong royong. Berarti benar kan, memang dari kita tuh harus bersama-sama. Anggaplah yang aku bilang 70% dari total populasi Indonesia memakai produk lokal. Aku yakin Mas, kita untuk ekonomi tuh akan
akan tumbuh dengan sendirinya. Betul sih. Gitu. Setuju? Ya, setuju. Oke, mungkin kalau dari aku sih sebagai penutup, mungkin yang paling mudah ya, kita mulai dari diri kita sendiri, kita coba support UMKM di negara kita sendiri supaya ekonomi kita bisa lebih maju dan lebih mandiri. Itu aja sih, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Nanti teman-teman juga saya ingatin lagi, di deskripsi ada channel-channelnya, linknya, itu yang kita pakai hari ini, nanti bisa dicek. Kita juga nanti mungkin kasih channelnya dari YouTube-nya Remon ya Mas. Boleh. Jadi biar bisa belajar bareng-bareng nih Mas. Soalnya di channel YouTube-nya Remon tuh jauh lebih detail gitu. Kalau kita kan ngebahas tentang si produk-produk brand lokalnya, dan kita cuman remind aja nih ke Movitners gitu kan. Kalau memang ya memang harus kita yang jadi konsumen, kita yang pelaku konsumen ini, kita yang belajar untuk mengkonsumsi gitu kan. Nah itu sih, makanya nanti kita mungkin bakal masukin di deskripsi juga untuk channel YouTube-nya Remon ya. Oke teman-teman, sudah clear ya kira-kira. Jadi sekian dari kita, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu pantengin channel kita, karena kita selalu kasih edukasi yang keren-keren banget. Amin. Oke, Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Thank you Movitners. Thank you.